Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C dari Abdul Rauf Asy-Syikili ini mempresentasikan tentang biografi karya peran beliau kepada negara. Perkenalkan, saya Ida Saya penyanyi Faiza Abdullah. Saya Habibah Zahra Abdullah. Oke, yang pertama biografinya yang akan dijelaskan oleh Abna. Jadi Abdurrauf Asy-Syikili memiliki nama lengkap yaitu Amin ad-Din Abdurrauf bin Al-Jawi Al-Fansuri Asy-Syikili. Nama Al-Fansuri beliau dapatkan dari daerah kelahiran ibunya yang berada di Fansur Baros. Sedangkan gelar Asy-Syikili beliau dapatkan dari tempat kelahirannya yaitu di Singkil, Aceh. Beliau lahir pada tahun 1620 Masehi. Pada tahun 1642 Masehi, beliau merantau ke tanah Arab untuk belajar dengan guru-guru yang ada di sana. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya yaitu Syekh Saifuddin Ahmad Ad-Danjani Al-Qushashi yang merupakan guru yang ada di Madinah. Ia memperoleh ijazah dan khirqah untuk menjadi khalifah dalam tarekat Syatariyah dan Qadiriyah. Abdurrauf Asy-Syikili bukan hanya sebagai ulama tasawuf tetapi juga dalam bidang lainnya seperti fikih, tafsir, dan hadis. Setelah merantau, akhirnya Abdurrauf Asy-Syikili ini kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi. Di sana ia mengajarkan dan mengembangkan ilmunya yaitu tarekat Syatariyah pada orang-orang sekitarnya. Tidak hanya itu, dia juga menyebarkan ilmunya di luar wilayahnya yaitu dari Aceh Barat dan Jawa Barat. Nah, karena pemikiran Abdurrauf Asy-Syikili ini menarik tadi Sultanah Safiyatuddin yang pada saat itu memerintah Sultan Aceh, akhirnya beliau diangkat menjadi Qadhi Al-Adil yang bertanggung jawab terhadap administrasi masalah-masalah keagamaan. Kemudian Abdurrauf Asy-Syikili ini wafat pada tahun 1693 Masehi dan dimakamkan di Kuala Sungai Aceh, sehingga mendapatkan sebutan Syekh Kuala. Yang saat ini namanya itu menjadi sebuah universitas Syekh Kuala. Selanjutnya ada beberapa karya besar Abdurrauf Asy-Syikili. Pertama itu ada Durjana Al-Mustafid. Nah, kitab ini tuh kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Abdurrauf Asy-Syikili. Yang kedua ada Mi'atul Tulab fi Tasir Ma'rifatil Ahkam Asy-Syariyyah lil Malikil Wahhab. Nah, kitab ini tuh kitab fikih yang ditulis atas permintaan Sultanah Fajrul Alam Safiyatuddin Shah. Kitab ini berisi kajian tentang muamalat. Yang ketiga ada Kitabul Faraid. Kitab ini berisi tentang ilmu waris dalam Islam. Yang terakhir ada Umdatul Muhtajin ila Juluk Maslak Al-Muqadir. Nah, kitab ini itu kitab tasawuf yang berisi 7 bab. Nah, di akhir babnya ini Abdurrauf Asy-Syikili menguraikan silsilah tarekat Syatariyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya ada beberapa peran yang dilakukan oleh Abdurrauf Asy-Syikili ini di Indonesia. Yang pertama, beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan, pengajar, sekaligus pengembang tarekat Syatariyah di Indonesia. Nah, tarekat Syatariyah ini adalah aliran tarekat yang berasal dari India pada abad ke-15. Nah, tarekat Syatariyah ini mengajarkan beberapa ajaran, diantaranya adalah zikir yang sangat sederhana, menggantikan zikir mulai daripada zikir hati. Nah, selanjutnya ini beliau melahirkan beberapa ulama terkenal di Indonesia seperti Syekh Burhanuddin, Syekh Nur Qadim, dan Syekh Abdul Muhyi. Selanjutnya beliau ini memasyarakatkan zikir sebagai usaha dalam melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa. Selanjutnya ada keteladanan yang akan dijelaskan oleh Ibnu. Yang terakhir ada keteladanan. Yang pertama itu kesungguhannya adalah menimba ilmu. Jadi Abdurrauf Asy-Syikili ini sangat rajin dalam menimba ilmu. Tidak hanya di wilayahnya aja, ia juga pergi juga ke Arab. Setelah itu, ia juga mengembangkan dan mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui di wilayahnya. Kemudian yang kedua itu keproduktifan dalam menghasilkan karya.
Jadi ya berorientasi ini satu dia menentukan saya di bidang tafsir, hadis, tauhid, juga tasawuf. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.